8. Ngerjain tugas. 90% yang dilakukan ciwi-ciwi saat ngerjain tugas kelompok di rumah adalah ngobrol. Apalagi kalau ngobrolin orang, bisa sampai berbusa. Seperti cewek-cewek dari Jepang ini, bukannya ngerjain tugas malah ngobrol sambil gaya-gaya ngevlog gitu sob. Hingga akhirnya sebuah penampakan secara tidak sengaja terekam oleh kamera. Itu jelas banget sob, apakah ini saudaranya Mbak Kunti dari Jepang? Bisa jadi sob, karena wujudnya hampir mirip dengan Mbak Kunti yang ada di Indonesia. Hanya saja yang ini kostumnya beda. Tapi mirip juga sama Mak Lampir sob. Sama emak lu mirip nggak bang? Sembarangan. Ya, walaupun mereka nggak ada yang sadar, tapi gimana reaksi mereka saat melihat ulang videonya ini? Serem sob. 7. Nemplok. Entah apa yang dilakukan seorang pria yang pada tengah malam menuju hutan dan bawa kapak. Nah, melihat pria itu yang mencurigakan, seseorang mengikutinya dan menyalakan kameranya sob. Tapi apakah dia tidak ketahuan? Sudah jatuh tertimpa rumah pula sob. Mati dong bang. Ya, kalau rumah kucing ya enggak sob. Kucing endasmu. Ya, di depan ada yang nyerang bawa kapak, di belakang juga dihadang sob. Ini kalau kita yang di posisi dia, waduh. Tidak tahu siapa pria berkapak tersebut sob, dan kenapa juga si hantu bersamaan nongol di belakangnya. Tegang dan menyeramkan. Enam. Pengantin baru. Sepasang pengantin baru mengalami kejadian mistis saat sedang menonton film horor di rumah baru mereka. Seperti biasa awalnya sih semua nampak biasa-biasa aja sob. Tapi tiba-tiba saja terdengar suara benda diketuk yang disusul berbagai kejadian aneh lainnya. Lalu muncul ini. まだ撮ってんの？こういうのは将来のためにちゃんと貯めとかないといけないの。ねえ、なんで電気消すの？ホラーだから。はあ？何これ？ん？ちょ何？定的瞬間撮っちゃったね。どうした？ Nah lo, bayangan siapa itu sob? Bayangan mantan. Ya, jangan-jangan kejadian tadi gara-gara bayangan hitam cewek itu sob. Nah, karena penasaran, sang suami pun memberanikan diri untuk mendekati bayangan itu. Dan ini hasilnya. Dar. どうした？ 5. Di taman. 3 remaja gabut yang sedang nongkrong di taman bermain petak umpet untuk menghilangkan rasa jeruk mereka. Jenuh, emangnya mari mas jeruk. Ya jenuh, rasa jenuh mereka sob. Tapi mereka melakukan hal itu malam-malam sob. Dan kebetulan yang jaga adalah cewek yang megang kamera. Nah, setelah teman-temannya lari untuk mencari tempat bersembunyi, dia pun mencari temannya hingga ketemu. Namun ada yang janggal. どこ？怖い本当に。
Ya, tiba-tiba saja muncul boneka anak kecil di sebelah temannya itu sob. Padahal waktu pertama ketemu tidak ada siapa-siapa selain mereka kan. Tapi saat itu tidak ada yang menyadari kehadiran boneka itu. Menurut kepercayaan orang Jepang, bermain petak umpet atau Hitori Kakurenbo itu dapat memanggil boneka Minako yang sangat menyeramkan sob. Ngeri. 4. Ngecamp. Bagi beberapa orang, liburan melihat hijaunya alam adalah salah satu obat dari kepenatan hidup sob. Kalau obat Santoso ya ngelihat cewek. Preketeu. Nah, seperti yang dilakukan oleh sekelompok muda dan mudi Jepang ini sob, mereka memutuskan untuk pergi ngecamp di pinggir sungai. キノコも一応洗って Awalnya sih semua berjalan sesuai rencana tanpa ada keanehan sob. Tapi ketika mereka makan malam, mereka melakukan hal yang sebenarnya nggak boleh dilakuin di alam, yaitu mabok. Dan ternyata pembuka tutup botol mereka ketinggalan di mobil sob. Akhirnya dua orang memutuskan untuk mengambilnya. Dan lihatlah siapa yang muncul saat kameramen nyusul mereka. あごめんね Itu Mbak Kunti apa Mas Ocong sob? Kalau Mbak Kunti kenapa tangannya kayak diikat? Kalau Mas Ocong kok ada rambutnya? Ini namanya kuncong sob. Kuntilanak bencong. Pocong, kuntilanak pocong. Ya udah, lain kali kalau di alam itu harusnya jaga sikap sob. Tiga, dalam mobil. Pada tahun 2017, sepasang suami istri yang sedang adventure di hutan dikejutkan dengan adanya sebuah mobil sob. Padahal di situ nggak ada jalan besar sama sekali. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk melihat mobil tersebut. Tapi yang mereka lihat ini. 全然何も見えないんだけど。やばくない？どうしようか。 Kayaknya orang itu punya jurus berpindah tempat sob. Mungkin gara-gara sering berpindah-pindah hati. Sepertinya ini orang sudah meninggal sob. Badan sama mukanya udah pucat banget. Terus gimana caranya mobil bisa masuk hutan tanpa jalan besar? Membingungkan. 全然何も見えないんだけど。やばくない？どうしようか。 2. Pulang kerja. Pasukan bangsa jin setan berkayangan dapat menampakkan diri mereka di mana saja sob, termasuk rumah Santoso. Hei. Kabur. Kali ini kejadian tersebut menimpa mbak-mbak Jepang yang baru saja pada pulang kerja sob. Nah, baru aja sampai kontrakan, mereka langsung disambut oleh ini. Nah, kelihatan gak sob? Ada sosok aneh berpakaian serba hitam yang sedang berdiri di kamar mereka sob. Dan sosok itu tiba-tiba saja menghilang saat kamera mengarah ke gelas yang terjatuh sendiri. Merasa ada yang aneh, bukannya takut, mbak-mbak itu malah mendekati ruangan tersebut dan ini kelanjutannya.
Ya, setan Jepang emang jago-jago banget ngilang dan berpindah tempat sob. Yang awalnya di dalam kamar malah pindah ke lemari baju. Macam kebanyakan betina lagi sayang-sayangnya, malah ngilang gitu aja. Tahu-tahu malah jalan sama teman sendiri. Kemungkinan hantu ini dulunya adalah pemilik rumah tersebut sob dan meninggal di rumah itu. Serem juga ya kalau serumah sama hantu. Awas dicek lemari kalian sob. Satu, jalan tol. Apa yang kalian lakuin kalau ngelihat cewek jalan kaki sendirian di jalan malam-malam sob? Ya kalau gue langsung ajakin masuk mobil bang, dianterin. Ke rumahnya. Ah tidak bisa, cari jangkrik dulu bosku. Nah, ada dua orang pria yang melihat cewek sedang jalan sendirian di jalan tol sob. Karena kasihan mereka pun turun untuk memberikan tumpangan pada cewek itu. Tapi malah kita lihat. さっきいたよな。いたね。うん。なんだ。わかんない。立ってますよ。あっ！ Anjay, deket banget sob. Kalau gue sih, waduh, langsung tancap gas aja sob. Ternyata cewek itu bukan manusia, melainkan adalah hantu dari korban kecelakaan yang meninggal di jalan tersebut. Hantu ini memang kerap menghantui para pengguna jalan di malam hari sob. Dan biasanya akan berubah wujud menjadi wanita cantik untuk mengelabuhi korbannya. Ore? Wakannai. Tatte masu. Ah! Nah, gimana sob? Itulah penampakan hantu Jepang part 15 versi Warung Sobat. Biar saya lebih semangat, silahkan share video ini ke media sosial kalian. Bye-bye.